Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Wiro tidak pernah mengira dalam pencarian Kris Tumbal Wilayuda dan Anjarsari, Sultan Hasanuddin diculik oleh perkumpulan pengemis darah hitam. Bagaimana selanjutnya? Yuk cari tahu di video berikut ini. Sebagaimana yang telah dituturkan sebelumnya, ketika Sultan bermalam di satu penginapan, maka pengemis bibir sumbing telah mendatanginya dan hampir berhasil membawa kabur Kris Tumbal Wilayuda. Jika saja saat itu pendekar 212 tidak muncul memberikan bantuan, bukan saja pengemis bibir sumbing tiada berhasil dengan niatnya untuk mencuri kris pusaka tumbal kerajaan, tapi dia juga terpaksa serahkan jiwa. Dibanding dengan dua pucuk pimpinan lainnya, yaitu pengemis mata buta dan pengemis kaki pincang, maka memang kepandaian pengemis bibir sumbing jauh lebih rendah. Sehingga setelah bertempur beberapa gebrakan secara hebat, maka akhirnya pengemis bibir sumbing menemui ajalnya di tangan pendekar 212. Namun bahaya mengancam Sultan serta kris pusaka itu tidak sampai di situ saja. Ketika Sultan bermalam di rumah, Wirya Pranata, seorang anggota perkumpulan pengemis darah hitam, telah berhasil melarikan keris tersebut selagi Sultan berada di taman dengan calon istrinya, Anjarsari. Dan Anjarsari sendiri kemudian juga telah diculik pula oleh salah seorang anggota lain, perkumpulan pengemis darah hitam. Adapun markas atau sarang perkumpulan pengemis darah hitam itu terletak di dalam hutan belantara Riung Selaksa. Maka kesanalah anggota-anggota perkumpulan yang telah berhasil membawa orang yang mereka culik dan keris yang berhasil dicuri. Selama beberapa hari itu, kedua pucuk pimpinan perkumpulan pengemis darah hitam menanti-nanti juga akan hasil pekerjaan anggota-anggota mereka. Amat betul sekali ini anggota-anggota kita menjalankan tugasnya, berkata pengemis mata buta. Tubuhnya tungguk, tinggi kurus, macam tonggak. Pipinya cekung, rambutnya panjang tergerai macam perempuan, sedang kedua matanya hanya merupakan dua buah rongga dalam yang hitam sekali. Sehingga dapat dibayangkan betapa mengerikannya wajah manusia ini. Ya, lama sekali, jawab pengemis kaki pincang seraya menghalas napas dalam. Di sela bibirnya terselip sebuah pipa yang bau tembakonya busuk sekali. Manusia ini bermuka licin dan berkulit sangat pucat laksana mayat. Kaki kanannya pincang. Bahkan pengemis bibir sumbing pun tidak kelihatan mata hidungnya sampai saat ini. Pengemis bibir sumbing macam orang yang tidak percaya saja dengan anggota-anggota kita, sampai-sampai mau turun tangan sendiri. Dia memang dari dulu begitu sifatnya, kata pengemis kaki pincang pula. Saudara pengemis mata buta, apakah menurutmu? Belum habis bicara pengemis kaki pincang, maka di luar terdengar seruan. Para ketua, lihat apa yang aku bawa. Dan sesaat kemudian muncullah seorang anggota perkumpulan yang berbadan tegap kekar. Di bahunya terpanggul sesosok tubuh perempuan. Sosok tubuh perempuan ini bukan lain Anjarsari
dibaringkannya di atas lantai di hadapan kaki kedua pucuk pimpinan perkumpulan. Saat itu, Anjasari tak dapat bergerak dan juga tidak sadarkan diri karena telah ditotok. Tentu saja sangat gembira hati kedua ketua perkumpulan itu. "Jasamu kepada perkumpulan cukup besar lah, Simpong," kata pengemis kaki pincang seraya gosok-gosok kedua telapak tangannya. Cuping hidung anggota perkumpulan yang bernama Simpong kelihatan membesar dan bergerak-gerak tanda sukacita hatinya. "Percayalah para ketua," kata Simpong pula. "Dengan berhasilnya gadis ini kita tawan, Sultan pasti akan datang ke sini dan kita dengan mudah bisa meringkusnya." "Betul sekali," kata pengemis mata buta dan pengemis kaki pincang hampir berbarengan. Simpong yang dulunya adalah seorang peminta-minta di kota Menes basahkan bibir dengan ujung lidah. "Para ketua," katanya, "apa aku boleh terima uang jasa sekarang?" "Tentu," jawab pengemis kaki pincang. Dari balik pinggang dikeluarkannya sebuah kantong kulit dan dilemparkannya ke hadapan Simpong. Benda itu jatuh dengan mengeluarkan suara berdering di muka kaki Simpong. Dengan menyeringai gembira, maka Simpong segera membungkuk dan mengambil kantong uang itu. Dan pada saat itu pula di luar terdengar seruan seseorang. "Apa artinya hasil yang dibawa Simpong dibandingkan dengan apa yang kami bawa ini, wahai para ketua perkumpulan?" Dua sosok tubuh mencelat masuk lewat jendela. Ketika mendarat di lantai, sedikit pun kaki mereka tiada mengeluarkan suara. Baik pengemis kaki pincang maupun pengemis mata buta yang meskipun buta tapi mempunyai perasaan dan pendengaran yang tajam luar biasa sama-sama bergembira. "Siapa yang kalian bawa itu?" tanya pengemis mata buta. "Sultan, Sultan," kata pengemis kaki pincang sambil melompat dari kursinya. Pengemis mata buta tertawa girang. Dari balik sabuknya, dia keluarkan 2 buah kantong kulit yang besar. "Ini terima," katanya. 2 orang anggota pengemis darah hitam tadi segera menyambutinya. Mereka menjura girang, lalu mau putar diri dari situ. Namun seseorang yang melompat masuk lewat pintu muka mengejutkan mereka. "Aha, bawaanku memang bukan manusia bernyawa. Bawaanku juga tidak besar, cuma kecil sekali. Tapi justru apa yang kubawa ini merupakan satu tanda bahwa siapa pemiliknya adalah mempunyai hak untuk menjadi raja di Banten." Pengemis mata buta dan pengemis kaki pincang meloncat dari kursi masing-masing. "Mata picak, apakah kau berhasil mencuri keris tumbal Wilayuda?" seru pengemis mata buta dengan nada gembira. Anggota perkumpulan yang bermata buta sebelah dan bertampang angker itu tertawa mengekeh. Nama sebenarnya tak satu anggota atau pemimpin perkumpulan yang tahu. Karena itu, dia dipanggil dengan gelaran mata picak. Dibandingkan dengan pengemis bibir sumbing, maka kepandaian mata picak 3 tingkat lebih tinggi. Ditambah lagi bahwa dia mempunyai keistimewaan tersendiri, yaitu mempunyai senjata rahasia paku beracun. Kepandaiannya ini juga diturunkannya kepada anggota perkumpulan, termasuk para pucuk pimpinan, sehingga lambat laun senjata rahasia itu pun disebut paku darah hitam, sesuai dengan nama perkumpulan mereka. Dengan ketinggian ilmu silat ditambah dengan kelihayannya memainkan senjata rahasia paku darah hitam, maka sebenarnya mata picak adalah lebih tepat untuk menjadi pimpinan perkumpulan daripada pengemis bibir sumbing.
Namun pengemis bibir sumbing sudah belasan tahun memasuki perkumpulan. Bahkan dialah yang mula-mula mempunyai prakarsa untuk mendirikan perkumpulan pengemis darah hitam itu. "Kita pesta tuak malam ini," seru pengemis mata buta. "Pesta tuak dan anggur," menimpali pengemis kaki pincang. Kedua pimpinan perkumpulan itu sama-sama mengeluarkan sebuah kantong uang dan melemparkannya ke hadapan mata picak. Memang inilah yang ditunggu-tunggu oleh si mata picak. Dengan segera, kedua kantong uang itu disambutinya. Dia menjura. Belum lagi sempat dia berdiri tegak dari menjuranya itu, maka dari pintu muka masuklah seorang anggota perkumpulan. Mukanya tak kalah bengis angker, namun di saat itu tampang itu kelihatan sedikit pucat, lesu, dan kuyup. Siapakah anggota terakhir yang baru memasuki ruang perkumpulan darah hitam itu? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.